Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 157. Jarak waktu yang begitu dekat. Tentang mimpi yang baru saja terlewat. Kauri kini bimbang hatinya akan rasa yang dijalaninya. Pagi ini, ia akan berangkat kerja. Namun sebelum ia melangkah keluar, handphonenya berdering dari nomor yang tak dikenal. Kauri pun melihatnya. Rupanya tanda pesan masuk. Ia pun membacanya. Pesan itu tertulis, "Hei Kauri, entar besok, kita ke acara nikahan itu. Jam berapa ya tepatnya?" Karena nomor itu tak ada nama di daftar kontaknya, Kauri hanya melihat saja, karena ia mengira pasti itu temannya, atau mungkin Randy yang memakai nomor lain. Kauri pun tak membalas akan pesan itu. Ia langsung berangkat menuju ke tempat kerja. Di lain tempat, Kenshin bersiap bersama Iwan. Ia akan ke pengadilan menjadi saksi atas masalahnya di tempo hari dengan Wendy dan Matsuka. Niken pun tak luput dihadirkan pula. Ia diberi undangan untuk datang menjadi saksi karena dirinya di hari lalu pernah menjadi bawahannya si Wendy. Waktu berjalan, 1 jam berlalu. Sirena yang di restoran, ia berada di tempat duduknya dengan handphone yang ada di tangannya. Sirena itu juga sama, merasa bimbang hatinya, merasa bingung jadinya antara perasaan iya dan tidak mau mengirim pesan ke Kenshin, mengajaknya untuk menemani ke acara nikahan pelanggannya. Rena masih tak enak hati jika harus mengirim pesan itu. Apalagi kemarin, ada wanita yang menanyakan Kenshin dengan nada bicara yang berbeda. Setelah dipikir-pikir, dirasa-rasa, si Rena pun mengurungkan niatnya. Ia tak jadi mengajak Kenshin. Namun, ia akan tetap datang ke acara nikahan itu sendirian. Sementara di perusahaan besar tempat ayahnya Kenshin bekerja, ada meeting yang berlangsung. Rapat itu membahas tentang satu masalah di salah satu anak perusahaan yang saat ini terindikasi mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan. Usut punya usut di perusahaan tersebut, ternyata para pegawai eksekutifnya kebanyakan dari golongan keluarga, teman, dan koleganya sendiri. Hingga masalah profesionalitas kerja, kemampuan individu tak begitu diprioritaskan. Jadinya, perusahaan tersebut kini berangsur-angsur, pelan-pelan, berjalan mundur. Setelah membahas dan membicarakan hal itu, banyak orang yang mengikuti acara meeting berkata pada bos besar, "Mohon maaf bos, mungkin ini solusinya. Kita kirim saja beberapa orang untuk menyamar kerja di situ, agar kita bisa tahu jelas apa sebenarnya penyebab utama permasalahan hal itu." Karena usulan tersebut, bos besar pun mempertimbangkannya, memikirkan dengan matang tentang siapa nanti yang akan kerja di tempat itu. Detik-detik hari berganti, masa lalu menjadi kenangan, mimpi yang telah dialami, membuat Kauri berpikir kembali akan Kenshin yang kerja cleaning service. Pertanyaan pun menggeliat dari lubuk hatinya. Kauri itu mengingat, apakah cleaning service dalam mimpinya itu yang menolong dirinya adalah Kenshin. Di sela hal yang demikian, tak sengaja pandangannya mengarah pada handphone keduanya yang ada di meja. Segera saja angannya melayang, membayangkan lagi jika di malam itu ada telepon yang masuk. Ketika diangkat malah dimatikan. Kauri jadi penasaran akan nomor tersebut, lalu diambillah handphone itu. Ia mengeceknya kembali, memeriksa, melihatnya di daftar riwayat panggilan handphonenya itu. Setelah terbaca, dilihatnya kembali nomor pesan yang tadi pagi saat ia akan berangkat kerja. Kauri membuka lagi handphone pertamanya. Ternyata nomor itu dari orang yang sama. Tak menunggu lama, ia segera membalas, menulis pesan balik, "Halo, ini siapa ya? Nomornya kok gak ada di kontakku." Pesan pun terkirim. Kauri menunggu akan jawaban itu. Namun,
Karena pemilik nomor yang dituju itu saat ini sedang ada keperluan. Jadinya pesan Kauri belum terbaca. Langit-langit nampak cerah, awan putih bergelayut di angkasa. Ini saatnya semuanya akan terbuka. Kauri merasa yang telepon tadi malam adalah Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.